Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk berhadir di dalam rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah. Yang penting itu. Kemudian kita niatkan untuk sekadar muzakarah sampai nanti waktu syuruk. Judul pada pagi ini adalah golongan manusia yang diunggulkan oleh Allah. Jadi Allah dalam Al-Quran itu banyak menyebut golongan-golongan manusia yang disukai oleh Allah, disukai, diampuni, lalu dijadikan contoh gitu, unggulan. Sebagian udah pernah kita dengar, misalnya golongan muttaqin, orang-orang takwa, golongan mukhlisin, orang-orang ikhlas, golongan mukminin, orang-orang yang beriman, dan sebagainya. Lalu ada juga yang dari yang dilaknat oleh Allah, golongan kafirin, atau tapi ini ada spesial, ada ayat yang menceritakan bahwa Allah mengunggulkan, memilih. Jadi ada manusia-manusia pilihan yang diberi julukan oleh Allah. Jumlahnya 18, Pak. 18 ini setiap golongannya hanya diterangkan 1 menit. Jadi perkiraan tausiah ini yang berhenti dalam menit ke-18. Kita menjelaskan 1 menit sampai 18. Nah, apa aja golongan itu? Tentunya kita berharap kita masuk dalam golongan ini, karena golongan ini golongan manusia pilihan. Memang dari 18 ini perasaan saya bapak-bapak ini udah memiliki minimal 10 sifat-sifat itu. Tinggal belajar yang 8 lagi gitu. Ya, apa aja? Asal mulanya saya ambil dari surat Al-Ahzab ayat 35 yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim baik laki-laki maupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, 2 ya. Wal qanitina wal qanitat, orang yang taat baik laki-laki maupun perempuan. Was-shadiqina was-shadiqat, orang-orang yang benar baik laki-laki maupun perempuan. Was-sabirina was-sabirat, orang-orang yang sabar baik laki-laki maupun perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'at, orang-orang yang khusyuk baik laki-laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang sedekah baik laki-laki maupun perempuan. Nomor 9, was-shaimina was-shaimat, orang-orang yang puasa baik laki-laki maupun perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang-orang yang jaga kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan. Terakhir nomor 10, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, orang-orang yang banyak berzikir pada Allah baik laki-laki maupun perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah sediakan bagi mereka semua ampunan dan pahala yang mulia. Dalam ayat ini ada 10 golongan. Tentunya kita semua udah kali ya 10-10-nya nih. Saya ulang dari awal. Golongan pertama yang disebut tadi dalam Al-Ahzab ini adalah al-muslimina wal muslimat, golongan muslimin. Jadi jangan main-main sama golongan muslimin nih. Sekali kita udah menyandang gelar muslimin, Islam, kita masuk golongan pilihan. Lihat aja sekarang jumlah orang Islam berapa di dunia. Jumlah penduduk dunia 7,5 miliar.
2 miliar diantaranya orang muslim. Berarti kita ini dipilih. Kan gak semua di dunia orang Islam. Nah, dalam surat ini al-muslimin wal muslimat. Jadi kita udah masuk, alhamdulillah. Kita udah masuk termasuk golongan orang-orang yang diunggulkan oleh Allah. Tapi muslim yang bagaimana? Maka kita lanjutin ayatnya wal mu'minina wal mu'minat, yaitu orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Muslim yang beriman itu unggul, Pak. Ya, jadi jangan main-main dengan pangkat muslim yang kita pegang sekarang. Dalam Ali Imran ayat 85 Allah menerangkan wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang nyari agama selain Islam, maka tidak diterima semua amalannya oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita udah unggul selangkah menjadi muslim, artinya kita termasuk golongan orang-orang yang Allah sediakan ampunan dan ajrun azimah, dan di akhirat termasuk orang yang beruntung. Setiap amal ibadah kita Allah catat dan Allah terima sebagai amal ibadah yang baik, gara-gara kita menyandang predikat muslim. Yang kedua, mukmin. Ya, wal mu'minina wal mu'minat. Yang ketiga, nah udah muslim, mukmin, wal qanitina wal qanitat. Artinya orang-orang qanitin, orang-orang yang taat. Jadi udah muslim, dia harus mukmin. Habis mukmin, dia mesti taat. Dan perkataan qanitin bukan cuma taat, tetap dalam ketaatan. Ini yang susah. Artinya istiqomah. Jadi udah muslim, mukmin, istiqomah. Suatu hari ada sahabat Rasulullah namanya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Beliau bertanya pada Rasulullah. Bertanya, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, qulli fil islami qaulan." Katakan padaku dalam agama Islam ini satu perkataan, ya. La as'alu anhu ahadan ba'daka, yang tidak akan pernah aku tanyakan lagi selain kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, katakanlah kul amantu billah, aku beriman kepada Allah, sumastaqim, maka istiqomahlah. Jadi kalau kita udah Islam kemudian udah beriman, istiqomah, taat. Jangan sekali-sekali keluar dari Islam, jangan sekali-sekali menghancurkan bapak punya iman. Jangan. Ya, jadi apa tadi? Golongan pertama Islam, kedua iman, ketiga taat. Golongan keempat was-shadiqina was-shadiqat. Shadiqin, selain bapak mesti jadi Islam, jadi iman, jadi taat, jadilah shadiqin, orang yang benar. Benar apanya? Benar perkataannya. Jadi jangan jadi tukang bohong, jadilah orang yang jujur. Jadi ini Allah menuntut kita, kalau Anda mau unggul di hadapan Allah, pertama Islam, jadi muslim, kedua mukmin, ketiga taat, keempat benar. Ya. Rasulullah SAW menganjurkan kita, beliau bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian menjadi orang yang benar atau jujur. Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal bir, mengantarkan Anda pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan mengantarkan pada surga. Jadi kita dituntun pada Allah, oleh Allah dan Rasulnya kepada surga. Ya, itu golongan keempat. Golongan kelima, sudah kita Islam, beriman, taat, benar, was-sabirina was-sabirat. Kita juga mesti sabar. Golongan yang kelima ya. Lima apa empat? Lima ya. Adalah sabar. Islam, iman, taat, benar, sabar. Kata Rasulullah, as-sabru salasun. Sabar itu ada 3. Intinya 3 sabar itu. Apa aja? Fasabru al musibah. Sabar terhadap musibah. Wasabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Wasabru anil maksiyah, sabar dari
perbuatan maksiat. Apa maksudnya? Seseorang Islam yang beriman, yang taat, yang benar mesti punya feeling sabar. Pertama, sabar itu kalau ditimpa musibah, sabar. Seorang perempuan pernah lagi ziarah kubur, bukan ziarah, lagi nguburin dia punya anak, nangis-nangis. Rasulullah datang di belakang dia, sabar, kata Rasulullah. Dibentak Rasulullah, sabar, kamu nggak tahu yang saya rasakan ini. Ya, dia kehilangan anaknya. Udah Rasulullah pergi. Nggak lama ada orang yang bilang, itu siapa tuh? Itu yang ngomong sama kamu siapa tuh? Itu Rasulullah. Dia kaget. Lalu dia pergi ke rumah Rasulullah untuk minta maaf karena tadi tidak mau dinasihatin. Assalamualaikum, saya mau minta maaf karena saya tadi berlaku kasar kepadamu ya Rasul. Katanya. Rasul memaafkan dan Rasul berkata, as-sabru inda sudamatil ula. Sabar itu pada kesempatan pertama, pada tamparan pertama. Jadi kalau kita dapat musibah, di situ kita berkata sabar. Saya sabar ya, saya terima ini. Dikasih penyakit, sabar. Ya berobat, tapi jangan mengeluh, sabar. Dikasih misalnya kehilangan harta, sabar. Ya, jadi sabar terhadap musibah itu sabar yang paling tinggi. Sabar kedua, sabar dalam ketaatan. Kita dalam menjalankan ketaatan beribadah ini mesti sabar. Kadang-kadang ketaatan itu pahit. Orang paling unggul di depan Allah itu orang yang mau sholat tahajud. Berat Pak, berat. Habis kita tidur tengah malam jam 2 kita bangun, wudu, sholat, berat. Apalagi ada dua pilihan di malam itu, antara final bola sama tahajud, lebih berat lagi. Makanya kalau bisa, kalau Bapak mau tahajud, emang kelihatan kan capek ya? Maka hiasi tahajud Bapak dengan kacang kulit, kopi dan rokok, nggak ada masalah. Bola bisa, maksud tahajud nggak bisa ngopi, nggak bisa rokok, bisa. 2 rakaat, salam, keluar seperti ke teras, rokok, ngopi, kacang kulit, balik lagi, kumur-kumur balik, boleh itu. Memang syariatnya nggak ada, tetapi untuk mengungguli bola yang Bapak senengin itu, tahajud tetap jalan, bola juga tetap jalan. Hasilnya seperti Pak Tri tadi, bolanya demen, tapi nggak lupa mau masjid. Ya, jam berapa datang ke masjid, nyalain lampu itu. Ya, jadi orang-orang yang sabar dalam ketaatan tuh pahit. Terakhir ketiga, sabar dari maksiat. Bapak punya uang, punya kesempatan, punya peluang untuk maksiat, tapi nggak jadi dilakukan, itu namanya sabar. Ngapain duit gue buat? Nah, itu, ya. Nah, jadi orang-orang golongan yang nomor 5 tadi adalah orang sabar. Jadi dapat kita nih, Islam, iman, benar, taat, sabar. Nomor 6, wal khoshiina wal khoshiat. Orang-orang yang diunggulkan oleh Allah adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sebenarnya artinya khusyuk itu khoshian, takut sama siapa? Sama Allah. Jadi khusyuk. Kalau kita sampai sekarang belum bisa menemukan sholat khusyuk, maka istighfar lah. Gampang khusyuk itu. Tinggal kita waktu kita mau sholat jangan buru-buru. Bapak-bapak yang pakai niat jangan istighfar, jangan, tenang. Tapi begitu takbir, udah nggak ada lagi yang dipikirin selain menghayati al-fatihahnya, ngerti maksudnya, apa yang kita omongin, ngerti subhana rabbiyal a'la, ngerti itu khusyuk. Ya, jadi orang-orang ini termasuk orang-orang yang diunggulkan oleh Allah. Nomor 7, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang-orang yang diunggulkan oleh Allah yang jadi manusia pilihan adalah orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Dapat tuh Islam, iman, benar, taat, sabar, khusyuk, sedekah. Ya. Sedekah itu penting karena Allah dalam hadis qudsi berkata pada Rasulullah,
unfik alaika, berinfaklah kamu, maka aku akan infak kepadamu, kata Allah. Jadi kalau bapak tersedekah, Allah langsung ada mesin otomatis membalas sedekah bapak. Sedekah dibalas. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tunfatul bala, sedekah itu bisa mencegah bala. Ya, itu golongan ke-7. Golongan ke-8, was-shaimina was-shaimat, orang-orang yang laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Yang dimaksud adalah puasa Ramadan nih sebetulnya. Tapi boleh juga puasa Ramadan dan puasa sunnah. Ya, itu golongan yang diunggulkan. Sebab begini, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, semua manusia ini dibalas kalau berbuat baik dengan pahala, kecuali puasa. Kata Allah, as-shaumu li, puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalas, menghitung jasanya. Saking spesialnya orang puasa itu, karena orang-orang berpuasa, kata Allah, mereka menahan hawa nafsunya demi aku. Jadi puasa itu spesial. Itu yang ke-8. Yang ke-9, wadzakirinallaha katsira wadzakirat, orang-orang yang diunggulkan oleh Allah ialah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik dia laki-laki maupun perempuan. Banyak berzikir. Zakarallaha katsira, banyak menyebut nama Allah, mengingat Allah banyak, ya. Jadi dalam lisan kita zikir, banyak menyebut Allah. Dalam ingatan kita, kalau ada sesuatu, Allah yang kita ingat. Ya, itu ciri-ciri orang-orang yang alim. Itu 10 golongan dalam surat Al-Ahzab tadi. Maka Allah tutup ayatnya dengan berkata, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Udah 10 menit kan? Benar. Bahwa bagi mereka semua, yaitu orang Islam, orang beriman, orang yang taat, orang yang benar, orang yang sabar, orang yang sedekah, orang yang berpuasa, orang yang memelihara kehormatannya, dan orang yang banyak menyebut nama Allah, maka bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. 10 ya Pak ya, masih 8 lagi. Ya, saya kira udah banyak ya di antara kita yang udah memegang 10 ini ya Pak ya. Amin. Ya, yaitu orang-orang yang disebut tadi itu 10 golongan. Sekarang kita masuk pada golongan yang ke-11. Dalam surat Ali Imran ayat 17, Allah memuji golongan ini. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikin wal-mustaghfirina bil ashar. Nah itu. Dalam surat Ali Imran ayat 17, Allah memuji orang yang sabar, udah tadi. Orang yang benar, udah tadi. Orang yang taat, udah tadi ya diterangkan. Orang yang berinfak, udah tadi sedekah. Nah yang ke-11 tadi ini, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur. Jadi Allah menyebut langsung golongan yang saya sukai, saya cintai adalah orang-orang yang sempetin diri mohon ampun di waktu sahur. Maksudnya orang ini adalah orang yang rajin qiyamul lail. Karena dalam qiyamul lail yang mendirikan malam itu ada 5 aktivitas yang mesti kita lakukan. Pertama sholat, tahajud kayak witir kayak, bahkan Rasulullah bilang sempatkan kamu ketemu sama Allah tiap malam walau rakaatin, walaupun cuma 1 rakaat witir, sempetin Pak. Jadi Bapak pasang alarm kira-kira jam 2:30 bangun, wudu 1 rakaat, bobok lagi, nggak apa-apa. Yang penting sempetin sekali dalam setiap hari semalam. Kemudian kegiatan apa lagi? Baca Quran. Karena dalam surat Al-Muzammil Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, bangunlah kamu di setengah malam atau tambahin dikit lagi sepertiga malam terakhir, dan bacalah Quran dengan perlahan-lahan. Jadi 2 di malam hari kita bisa melaksanakan ya, sholat dan sholat malam.
Yang ketiga, sholat dan baca Quran. Yang ketiga, kita bisa zikir apa aja, khususnya zikir-zikir yang Allah sukai. Satu, la ilaha illallah, mutlak itu, karena Rasulullah berpesan, bacalah la ilaha illallah. Ya, fa'lam anna, zikir yang paling utama la ilaha illallah. 100 kayak 1000 kayak berapa itu, apalagi la ilaha illallahnya ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100, maka Allah akan bebaskan dia dari 1000 kesalahan pada hari itu. Ya, zikir. Lalu kegiatan yang keempat adalah istighfar, mohon ampun. Ini penting, makanya ada golongannya wal mustaghfirina bil ashar, orang yang mohon ampun di waktu sahur. Udah 4. Yang kelima apa Pak Ustaz? Berdoa. Ya, Bapak berdoa. Karena pada waktu itu, pada waktu sahur itu digambarkan begini oleh Rasulullah. Ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalatin ila sama'id dunya. Allah Tuhan kita itu turun ke langit dunia pada tiap malam, ya, hina yabqa sulusul laili akhir, di sepertiga malam terakhir. Jadi digambarkan oleh Rasulullah, Allah yang Maha Agung turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir tiap hari. Ngapain Allah itu turun? Allah berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa padaku, aku ijabah. Wa man yas'aluni, siapa yang minta padaku, fa utiyahu, aku akan berikan. Dan terakhir, may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang mohon ampun padaku, aku akan memberikan ampunan padanya. Jelas ya Pak ya? Tiap malam pasti Allah berkunjung pada kita, ngajak ketemuan untuk sekedar bertanya, siapa yang mau berdoa padaku, aku ijabah. Siapa yang mau minta padaku, aku penuhi. Siapa yang mau istighfar padaku, aku ampuni. Ya. Dah, itu golongan 11. Sekarang golongan 12 sampai 18. Coba ya. Ada dalam surat At-Taubah ayat 112. Saya bacakan dulu lengkapnya. At-taibunal abidunal khamiduna sahibuna ar-raki'una sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Dah habis itu 18. Ya, kita lihat nomor 11-nya 12 ya. At-taibun adalah golongan orang-orang yang bertobat. Ya. Tobat apa bedanya sama istighfar? Lain. Istighfar itu Bapak minta pada Allah supaya dosa Bapak dihapus. Namanya diampuni, dihapus. Seolah-olah Bapak nggak punya dosa. Ini, ya Allah ampuni dosaku. Maksudnya Bapak minta pada Allah, Allah anggap Bapak belum pernah melakukan dosa itu. Itu istighfar. Sama dengan kita minta maaf. Pak, saya minta maaf Pak Ikin, saya kemarin berbuat kesalahan pada Bapak. Pak Ikin maafin, maka udah lunas gak ada dosa. Tapi kalau taubat, itu Bapak kembali dari kesalahan menuju pada kebenaran, kembali pada Allah. Bapak taubat. Nah, tidak ada istighfar kalau nggak bertobat, tidak ada taubat kalau nggak istighfar. Jadi istighfar dan taubat saling mendukung. Makanya golongan yang ke-12 ini adalah golongan orang-orang yang bertobat. Rasulullah bersabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan nggak punya dosa. Itu golongan ke-12. Golongan yang ke-13 al-abidun, orang-orang yang beribadat. Orang-orang yang beribadat. Ini penting banget nih Pak, beribadat ini. Kata Rasulullah, alaikum minal amali ma yutikuna. Fa wallahi, hendaknya kamu sekalian beribadat semampu kamu. Beribadah yang paling unggul, beribadah.
yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Wallahi, maka demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan menunggu kamu ibadah sampai kamu sendiri yang bosan. Tuh. Jadi ibadah Pak, ibadah. Isi waktu-waktu kita, apalagi udah pensiun ya, yang udah nggak kerja lagi di rumah aja, isi waktu-waktu kosong kita dengan ibadah. Selebihnya boleh istirahat, ya. Zikir, baca Quran dan sebagainya. Ya, itu golongan yang ke-13. Golongan ke-14 al-hamidun, orang-orang yang memuji. Ya, orang-orang yang memuji. Memuji siapa? Memuji Allah. Orang-orang yang memuji itu adalah orang-orang yang ciri khasnya sering baca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi maksudnya adalah orang-orang yang penuh rasa syukur hidupnya. Enggak pernah mengeluh, apapun di alhamdulillahin semua itu. Ya, itu golongan yang diunggulkan oleh Allah. Golongan selanjutnya adalah as-saihun, artinya orang-orang yang melawat. Melawat itu adalah orang-orang yang melakukan perjalanan untuk ridho Allah, mencari ridho Allah, cari ilmu di negeri orang, berangkat ibadah umroh atau haji, orang-orang yang ziarah, orang yang silaturahim, orang-orang yang saihun. Ya, kalau sempat ada waktu, Bapak silakan, dan ada kesempatan, ada modalnya, monggo kalau yang mau melawat. Kemudian golongan selanjutnya orang-orang disebut yang diunggulkan oleh Allah adalah orang-orang ar-rakiun was-sajidun. Orang-orang yang rukuk dan sujud. Artinya ahli sholat. Rasulullah pernah berkata begini. Ini yang antik nih. Kata Rasulullah pada waktu beliau khutbah di Haji Wada, "Ala, ketahuilah, inna awliya Allahi al-musallun." Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang gemar sholat, ahli sholat, ya. May yuqimus sholata al-khamsi, dan menjaga sholat yang 5 waktu, allati kutibat alaih, yang diwajibkan pada kita. Jaga betul Pak sholat 5 waktu ini, karena orang yang meninggalkan sholat fardu itu sama Allah tidak ada ampun. Ya. Pernah satu hari Nabi Musa didatangi seorang perempuan ahli zina di malam hari ketika hujan deras, hujan lebat. Datang perempuan nih, "Assalamualaikum, ya Nabi Musa, ada apa Nduk?" Kalau bahasa Jawanya, "Saya pengen dimohonkan ampun. Saya dengar engkau Nabi yang langsung bisa ngomong sama Allah, maka mintakanlah pada Allah supaya aku diampuni," kata perempuan ini. Lalu Nabi Musa bertanya, "Ada apa gerangan, dosa apa yang kau lakukan sehingga kau memerlukan waktu datang padaku minta didoakan ampun?" Kata perempuan itu, "Saya habis berzina. Dari zina itu saya hamil. Dari kehamilannya anak saya lahir, saya cekek. Nggak mati-mati, anak itu saya kubur hidup-hidup." Nabi Musa kaget, marah. Ya. Diusir perempuan itu, "Pergi kamu dari rumah saya sebelum rahmat Allah tidak mampir sini lagi." Perempuan itu frustasi Pak, putus asa. Dia keluar dari rumah Musa karena seorang nabi saja menolak dia itu. Gak lama Allah mengutus malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa. Jibril tanya sama Nabi Musa, "Hei Musa, kenapa kamu gak mengabulkan permohonan orang itu untuk kamu berdoa pada Allah supaya perempuan itu diampuni? Habis dia orang yang bejat, makhluk yang bermaksiat." Lalu Jibril bertanya, "Tahukah Musa, ada dosa yang lebih besar dari dosa dia itu?" Nabi Musa kaget, apalagi dosa yang lebih besar dari yang orang yang berzina, hamil, anaknya dibunuh, dikubur, apalagi dosa itu? Kata Jibril, dosa ninggalin sholat. Satu kali Anda ninggalin sholat, satu kali Pak, nanti di hari kiamat mulut bapak, bukan bapak-bapak,
mulut orang yang ninggalin sholat itu akan dimasukkan rantai dari neraka, ditarik dari duburnya sampai ususnya kocar kacir. Yang rantai itu kalau sekarang ditaruh di dunia, air laut kering semua, pohon-pohon di hutan kebakar semua. Rantai neraka itu akan masuk dalam mulut kita yang ninggalin sholat. Nauzubillahi min zalik, jangan sampai. Ya, jadi yang golongan yang ini adalah orang-orang yang ruku dan sujud. Mereka menjaga sholatnya dengan benar-benar. Golongan yang selanjutnya adalah orang-orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar. Jadi kita ini wajib, Pak, kalau melihat kemungkaran tuh ya kita cegah kalau kita mampu. Terus kita juga kalau bisa tahu sedikit ilmu sebarin, itu namanya amar ma'ruf. Jadi menyuruh pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, alias dakwah. Setiap kita wajib melakukan dakwah itu baik pada orang lain maupun pada keluarga sendiri. Di rumah bilain anak, bilain istri, dalam bahasa agama. Golongan yang selanjutnya, golongan yang terakhir sekali adalah golongan orang-orang yang memelihara hukum-hukum Allah. Dia tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Dia mencegah dirinya terjun pada yang haram, kemudian dia selalu mencari yang halal saja. Demikian, jadi ada 18 golongan yang Allah unggulkan sebagai orang-orang yang Allah akan berikan ampunan dan pahala yang mulia. Yaitu kalau bisa saya sebut dari awal tadi, golongan Islam, golongan orang beriman, orang yang taat, orang yang benar, orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang sedekah, orang yang berpuasa, orang yang menjaga kemaluannya, orang yang banyak berzikir 10, kemudian ditambah dengan orang yang minta ampun pada waktu sahur, mustaghfirina bil ashar, kemudian disambung lagi nomor 12-nya orang yang bertobat, orang yang beribadat, orang yang memuji, orang yang melawat, orang yang rukuk dan sujud, yaitu orang yang sholat, dan orang-orang yang menyuruh berbuat ma'ruf, menahan kemungkaran, terakhir orang yang memelihara hukum-hukum Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada imam kita yang telah menyampaikan tausiah ilmu yang insyaallah sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagi jamaah yang mau bertanya silakan. Masih agak gelap nih. Berdua belum matang. Ya, Pak. Terima kasih. Tadi salah satu selain nomor 3 walaupun sebenarnya pengertian taat itu seperti apa? Karena kita sering menyempitkan taat itu ketika kita misalnya rajin sholat, artinya tidak pernah meninggalkan sholat. Kemudian kita bilang taat gitu kan. Padahal mungkin banyak perintah-perintah lain atau anjuran ataupun tuntunan gitu yang mungkin kita tidak laksanakan. Misalnya kita sholatnya iya, tapi kita mungkin masih merusak apakah bumi atau juga mungkin tidak sayang binatang dan seterusnya. Itu sebenarnya taat yang dimaksudkan di situ yang gimana? Baik, jadi taat itu dalam bahasa fikih gini, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Taat itu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan kemudian enggak menabrak yang dilarang Allah, menahan diri dari larangan Allah. Maaf nih, saya mengumpamakan kita orang-orang hamba Allah ini dengan seekor anjing. Anjing yang lucu, tapi berwibawa itu Doberman, terus apa lagi lah. Itu kalau diperintah tuannya, anjing itu cerdas, Pak. Sini, datang. Kalau kita larang, dia langsung diam. Nah, itulah
lambang ketaatan seorang seekor hewan kepada majikannya. Apapun diperintah, suruh nangkep, yang dilempar, nangkep segala macam. Tanpa reserve, tanpa nawar itu. Adapun dalam perjalanannya anjing ini kemudian tahu-tahu menggigit majikannya, yaitu dinamika hidup dia gitu loh. Sama dengan kita. Kita udah berusaha taat. Oh, perintahnya begini, laksanakan semampu kita. Perintah begini, larangan kita jangan ini. Tahu-tahu kita kesenggol berbuat maksiat, ya nggak apa-apa. Minta ampun aja itu. Taat begitu Pak. Tapi memang kita dalam hidup kita tidak semua kita ketemu dengan perintah Allah itu. Kadang-kadang kita hanya ketemu dengan kewajiban sholat, kewajiban puasa. Kita nggak ketemu sama kewajiban haji karena kita nggak punya duit. Ya udah, bukan berarti kita ninggalin, kita nggak taat, ditaat semampu kita. Makanya kata Rasulullah, fal yatakillah mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kamu. Nggak mampu ya wes, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dalam ketaatan itu ada juga nyenggol-nyenggol maksiat gitu. Makanya nggak bisa dicampur antara yang plus dan min. Kalau taat ya taat, maksiat ya maksiat. Jadi taat itu adalah dia berusaha menjalankan semua perintah Allah yang dia tahu dan dia berusaha tidak menabrak larangan Allah itu. Itu Pak Tri. Ya. Satu lagi tadi baik. yang terkait dengan berapa tadi taubat ya. Tobat. Taubat berarti pengertiannya kembali ke Allah. Iya. Apa hubungannya antara taubat dengan sholat taubat? Iya, ya, baik. Ya. Karena apakah kalau orang sekarang ini kan kita sering mengertinya atau saya menganggap bahwa ketika saya mau bertobat tuh saya sholat tobat. Iya, ya. Tapi tadi pengertiannya adalah kembali ke Allah. Itu seperti apa? Baik, ini. Kalau sholat tobat itu memang Rasulullah perintahkan kepada orang-orang yang bertobat. Tapi namanya bukan sholat tobat. Jadi barang siapa yang punya kesalahan, punya dosa, dia menyadari, maka ambillah wudhu, sholatlah 2 rakaat. Nah, baru setelah sholat itu dia menyatakan diri, minta ampun dan tobat. Sebagaimana surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu zakarallaha fastaghfaru bidzunubihim. Orang-orang yang kalau dia punya dosa, dia ingat Allah, kemudian dia minta ampun. Walam yusiru ma'ala fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak mengulangi lagi. Nah, itu tobat tuh. Jadi dia balik dari dosa menuju pada ketaatan pada Allah. Balik menyatakan diri, tubuh kembali kepada Allah. Sama begini prinsipnya, orang beristighfar itu, kalau kita misalnya gini, saya seorang anak, saya berdosa pada orang tua saya kabur dari rumah, ya. Nah, saya datang ke rumah nih, ke depan rumah doang nih. Kemudian saya bilang sama orang tua saya minta maaf, saya istighfar itu. Tapi ketika saya masuk rumah, saya bertobat. Saya kembali dari dosa saya menuju orang tua saya lagi. Begitu pula pada Allah. Saya minta ampun, sekaligus saya kembali. Sholat itu cuma syariatnya aja. Boleh pula orang yang bertobat batin bertobat. Boleh orang bertobat itu nggak perlu sholat, itu hanya sunnah aja hukumnya gitu. Jadi hubungannya itu salah satu ritual untuk orang bertobat. Dan memang orang istighfar sama tobat tuh mesti dinyatakan. Pernyataannya begini, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Nah gitu, sahnya begitu. Itu berarti ya. Ada lagi ya? Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat ilmunya Pak Ustaz. Ya. Dari 18 yang Pak Ustaz sampaikan kan, Ya. mungkin ya alhamdulillah ya muslim kita sudah ada ya. Nah, saya mohon petunjuk Pak Ustaz. Dari 18 ini adakah salah satu yang mewakilkan menyakup semuanya, minimal menyakup sebagian gitu ya? Bisa ada kita lakukan satu apa gitu yang amalan 18 tadi itu yang kita lakukan satu, tapi bisa mungkin
mewakili yang lainnya Pak gitu. Iya. Mungkin apakah sholat gitu, dengan sholat itu kita bisa yang menggunakan sholat itu bisa yang lainnya berhubungan gitu kan ya. Iya. Apakah ada yang lain gitu atau yang bisa kita lakukan? Mungkin untuk 18 semua ini pasti ada yang menyimpang yang nggak bisa kita lakukan, minimal adalah satu, tapi yang kita maksudnya kita prioritaskan ya. Paling utama. Yang paling utama kita lakukan ini deh, insya Allah yang lain mungkin mengikuti. Iya, baik. Udah baru itu aja. Pak. Ya udah Bapak jawab sendiri tadi. Sholat berarti. Ya al-khosiun, orang-orang. Jadi ada ar-rakin wasjud, orang ruku dan sujud yang khusyuk. Karena ada Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat kamu itu dapat mencegah kamu berbuat keji dan munkar itu. Jadi kalau sholatnya bagus, maka kalau orang sholatnya khusyuk dan bagus, itu nggak mungkin dia berbuat maksiat, nggak mungkin. Dan di atas nanti dihisab Allah itu nanti kan dilihat sholatnya bagusnya bagus, maka seluruh amalnya dianggap bagus. Jadi sholat itu adalah amalan yang mewakili amalan-amalan lain, mempengaruhi dan mewakili. Ketika sholatnya bagus, maka semuanya diharapkan bagus. Jadi kita prioritaskan sholatnya itu ya Pak. Khusyuk ya, sholat dipelihara dan khusyuk. Nah, trik-trik untuk supaya khusyuknya ini Banyak Pak definisi khusyuk Pak. Di antaranya Sayyidina Ali pernah berkata, pahami apa yang kau baca. Lalu beliau juga berkata, anggaplah sholatmu itu sholat terakhir. Kamu yakin setelah sholat kamu mati? Coba gayanya orang gimana Pak kalau tahu dia mati ini sejam lagi? Kan gayanya pasti kan nggak songong-songong amat gitu nggak? Udah pasti khusyuk. Atau khusyuk itu adalah engkau diperlihatkan tapi nggak melihat, diperdengarkan tapi nggak mendengar. Jadi misalnya gini, lagi sholat ada hewan lewat gitu. Engkau tuh jangan melihat hewannya, jadi konsenmu hilang. Tapi memang engkau diperlihatkan, nggak apa-apa. Tapi jangan memfokuskan kepada yang kau lihat itu. Makanya Anda diperlihatkan tapi tidak melihat. Gitu Pak. Jadi khusyuk itu betul-betul luar biasa. Umar bin Khattab itu pernah dipanah dalam perang itu. Orang-orang mau mencabut panahnya dulu kan belum ada dokter Pak. Umar bilang, tunggu saya sholat dulu. Nanti waktu saya sholat, tolong cabut. Wah, waktu sholat dicabut, nggak kerasa apa-apa. Saking khusyuknya gitu. Jadi itulah pembilang khusyukan. Khusyuk dan kita meyakini siapa yang ada di hadapan kita itu loh. Kita sholat lagi ngadep siapa sih? Bapak ada tamu di rumah. Lalu pembicaraan Bapak dipotong sama anak Bapak. Pak minta jajan Pak. Marah kan itu. Anak gak sopan. Ada tamu nih. Begitu boleh kita. Kalau kita lagi sholat, kita menyadari siapa yang di depan kita itu, yaitu Allah. Sehingga tidak pantas bagi kita untuk mengalihkan perhatian dan bacaan kita pada hal lain di luar Allah. Itu khusyuk. Banyak definisinya Pak. Tapi intinya Anda mesti merendahkan diri di hadapan Allah ketika sholat. Gitu. Kalau dalam sholat itu cenderung berapa kita baik apa gitu. Ya. Itu merusak sholat kita enggak? Merusak. Jadi gini, dulu ada syariatnya ya, mungkin sekarang agak aneh bila dilakukan. Tapi ini Rasulullah yang suruh nih. Kalau suatu saat Anda tergoda setan, mikir yang lain dalam sholat, meludahlah ke kiri. Meludah ke kiri 3 kali. Yang biasa gitu, jangan apalagi ada orang sebelah marah Pak ke arah kiri gitu. Karena iblis akan lari itu. Gitu. Terus langsung khusyuk lagi, jangan mikirin yang tadi. Lihat, waduh tuh ada ludah saya di sini. Ya.
Salah satunya begitu. Tapi intinya khusyuk. Oke, Pak Rudi. Ya, sholatnya aja ya yang penting. Sholatnya dulu Pak Ustaz ya. Ya, bisa mewakili semuanya itu. Buat baiknya semuanya. Ada lagi, Pak? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tadi sudah mendengar pengumuman dari Allah melalui firman bahwa aku mensukai golongan manusia 1, 2, 3, 4-nya yang taat, yang sabar, yang berpuasa, yang berzikir dan sebagainya sampai ke 10 tadi. Allah Maha Pencipta, Subhanallah, ya kan, dan Maha Berkehendak. Tentunya manusia untuk mencapai golongan tersebut diberi kapasitas. Kalau tidak, tidak mungkin Allah akan menargetkan sesuatu tanpa diberikan bekal. Ya. Jadi kita semuanya punya bekal untuk menjadi golongan tersebut. Tapi ada yang tidak mencapai, ada yang mencapai, dan kebanyakannya tidak mencapai. Ya. Karena neraka penuh. Ya. Nah, kita melihat suatu firman bahwa setan berjanji bahwa banyak dari manusia akan mengikut golonganku. Ya. Tapi Allah silakan kecuali yang mukhlis. Bagus. Apakah mukhlisin ini adalah bekal yang paling utama? Ya. Atau secara prioritas bagaimana kita memenuhi syarat-syarat atau macam-macam golongan yang disukai Allah tadi? Ya. Secara prioritas apa yang kita harus punya bekal? Ya. Berdoa atau Allah akan memberikan kepada kita menggunakan kapasitas tersebut. Ya. Karena maaf saya bilang percuma kalau kita nggak tahu bagaimana mencapainya kan? Kita hanya mengetahui 1, 2, 3 sampai 10. Tapi how to get it? Apakah kita berdoa, ya Allah pilihlah aku bisa mencapai hal tersebut? Ya. Ya, ya. Mukhlis ya bagaimana untuk dapat hati mukhlis? Kalau nggak kita semacam retorika aja untuk mencapai 1 sampai 10 tadi. Ya. Sampai 18. 1 sampai 18. Apa? 1 sampai 18 tadi. Ya, tambah lagi surat tadi apa? Iya. Surat apa tadi? Satu Iya. lagi. Di luaran 3 ayat. Iya, iya. Oke. Ya, dia terus target lah gitu ya. Iya, iya. Oke. Sekarang inti pertanyaan saya adalah bagaimana kita harus mencapai itu? Secara prioritas. Iya, iya. Karena seluruh pengajian selalu mengkabarkan Allah suka begini. Tapi mungkin saya salah tangkap atau banyak kan manusia salah tangkap bagaimana caranya untuk mencapai itu. Jadi sama aja kita kalau kita analogkan sama suatu hal yang duniawi, saya ingin target 5 miliar keuntungan untuk tahun ini. Tapi how to get it, I don't give you. Iya. Find yourself gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu kita di pengajian kita gitu. Iya, iya. Ya kan? Nah, kita mengetahui 1 sampai 14 tadi. Tapi sekarang bagaimana kita mencapai hal tersebut? Oke. Itu pertanyaan saya. Baik. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan 3 menit, tapi jawabannya 6 bulan. Jadi begini Pak, suatu hari Rasulullah pernah ketemu sama sahabat Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini Rasulullah sangat sayang sama dia, sama Mu'az bin Jabal. Lalu Rasulullah berkata, "Hei Mu'az, aku mencintaimu. Mu'az, jangan lupa setiap akhir sholat, kamu sampaikan pada Allah, berdoa pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jadi Rasulullah nyuruh kita berdoa, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk bisa jadi bersyukur kepadamu, banyak mengingat kamu, dan beribadah dengan baik padamu. Doa ini menunjukkan bahwa manusia nggak bisa apa-apa. Jadi untuk bisa diakui oleh Allah,
kita perlu banyak bersyukur, dan itu nggak bisa kita lakukan kecuali kita minta sama Allah, rubah aku jadi manusia yang bersyukur, rubah aku jadi manusia yang berpikir, rubah aku jadi manusia yang bisa beribadah dan baik padamu. Dalam kesempatan lain Rasulullah juga menyuruh kita untuk berdoa begini, Ilahi anta maksudi, Tuhanku, untuk kau adalah tujuanku, waduka matlubi, dan ridhomu aku cari. Atini mahabbataka wa marifataka, berikanlah aku, tolonglah aku untuk bisa mengenalmu dan mencintaimu. Jadi memang Rasulullah menuntut kita nggak bisa apa-apa. Untuk bisa apa-apa mencapai yang tadi, kita minta sama Allah. Minta sama Allah. Kita nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Allah yang bikin kita bisa. Kalau kita bisa apa-apa, maka rumah yang paling bagus itu rumah yang tukang, Pak. Karena yang bikin rumah bagus kan tukang. Ternyata kita lihat tukang masih ngontrak, nggak punya rumah. Kenapa? Karena dia nggak bisa apa-apa. Yang bisain Allah. Jadi kita minta sama Allah, jawabannya nggak ada lain. Dan yang berdoa pada Allah itulah yang Allah sayangi, Allah cintai. Dalam surat 40 ayat 60 Allah menyebut, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku akan ijabah padamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Orang yang kamu berdoa padaku akan aku lemparkan ke neraka jahanam secara terhina. Jadi berdoa itu penting. Kalau orang nggak pernah berdoa, Allah akan sombong kepada Allah. Nah, jalur doa inilah yang membuat kita bisa mencapai maksud tadi 18 tadi itu. Minta kemampuan, Pak. Itu Pak Tom jawabannya. Saya kira cukup ya. Nanti kita lanjutkan dulu. Apa ini? Apa ini dong? Mau apa ini? Tarik dulu. Tadi nggak kebayang kursi dong Pak ini. Baik. Kita lanjutkan dulu ya Pak Edi ya. Mari kita baca Al-Quran Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.